Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan hasil diskusi yang telah kami diskusikan sebelumnya pada malam hari ini tentang variasi siklis, variasi musiman, dan peramalan musiman yang beranggotakan yang pertama adalah Rido Ilnanda, Rika Yolanda, Risma Subekti, dan Yudi Pratama. Baiklah teman-teman, penjelasan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Pratama Putra. Saya akan membahas data musiman yang disesuaikan. Setelah komponen musiman dipisahkan, komponen tersebut dapat digunakan untuk menghitung musiman yang disesuaikan. Untuk dekomposisi penjumlahan data musiman yang disesuaikan dihitung dengan pengurangan komponen musiman. YT dikurang ST sama dengan TT dikurang IT. Untuk dekomposisi perkalian, data musiman yang disesuaikan dihitung dengan pembagian pengamatan asli dengan komponen musiman. YT per ST sama dengan TT dikali IT. Sebagian besar rangkaian perekonomian yang dipublikasikan oleh peraturan pemerintah merupakan penyesuaian musiman yang karena variasi musiman bukan perhatian utama. Selebihnya hal yang menjadi perhatian tersebut mengarah pada umum dari aktivitas perekonomian yang independen terhadap fluktuasi normal musiman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Yudi Pratama Putra yang B, variasi siklis dan irregular. Siklis merupakan aliran panjang berfluktuasi seperti gelombang yang paling sering terjadi pada indikator makro dalam aktivitas perekonomian. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk tingkat yang dapat diukur, siklis tidak memiliki pola yang konsisten. Akan tetapi, beberapa informasi dalam sifat siklis pada time series dapat diperoleh dengan mengeliminasi komponen tren dan musiman. Dengan dekomposisi perkalian diperoleh. Komponen irregular menunjukkan variabilitas pada time series setelah komponen lain dihilangkan. Komponen tersebut terkadang disebut residual atau error. Dengan dekomposisi perkalian, komponen siklus dari irregular dinyatakan sebagai indeks. Bila saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Rido tadi. Salah satu cara untuk memeriksa pola siklis adalah melakukan pembelajaran mengenai indikator bisnis. Indikator bisnis adalah hubungan bisnis pada runtun waktu tertentu yang digunakan untuk membantu menaksir gambaran umum dari segi ekonomi. Daftar dari indikator statistik saat ini terdiri dari 22 indikator, 11 diklasifikasikan sebagai leading, 4 sebagai consistent, dan 7 lagi sebagai lagging. Indikator leading dipelajari untuk mengantisipasi titik balik dalam perekonomian. Contohnya indikator leading order terbaru dalam suatu perusahaan dan indeks harga saham. Indikator konsisten menyediakan suatu ukuran bagaimana perekonomian di Amerika Serikat yang saat ini sedang berjalan. Suatu indeks dari 4 seri dihitung setiap bulannya. Contohnya pendapatan pribadi dan penjualan. Indikator leading cenderung tertinggal dari perekonomian suatu negara, baik pada kenaikan dan penurunannya. Contohnya tingkat suku bunga utama dan pinjaman komersial luar negeri. Siklis menunjukkan titik balik di mana titik balik hanya sebagai konsekuensi dari penurunan atau laba dalam perputaran bisnis. Indikator leading mengubah manajemen dalam kegiatan bisnis. Indikator konsisten berperan pada waktu yang sama dalam perekonomian secara umum, namun sulit untuk mengidentifikasi terjadinya titik balik siklis karena semua bidang ekonomi tidak berkembang pada saat yang sama pada periode ekspansi, dan tidak semua kontrak merangkap
selama periode kontraksi. Sejauh ini faktor-faktor menunjukkan bagaimana menciptakan variasi dalam suatu kurun waktu dapat dipisahkan dan dipelajari secara individual. Baiklah, saya Rika Yolanda akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tentang peramalan tim Sirius musiman. Pada peramalan tim Sirius musiman, proses dekomposisi dapat digunakan. Setelah memisahkan rangkaian ke dalam komponen individual untuk pengujian, komponen digabungkan kembali untuk kelanjutan peramalan pada periode berikutnya. Perkalian dekomposisi cocok untuk penjualan outboard mooring compression sepanjang peramalan untuk tahun 1997 dan 1996. Peramalan untuk tahun 1997 juga pola data mirip pada kecocokan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang kami bawakan pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton atau mendengarkan hasil diskusi kami pada hari ini. Ketika ada penyampaian kata yang salah atau pembawaan materi yang salah, kami mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.